bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam Doa Kekuatanku channel. Selasa 8 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra Perer dari Filipina dengan tema Jernihkan Hati Nurani. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Wikberta Perer dari Malang, Jawa Timur. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa di surga, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat yang kami terima dari kemurahan-Mu. Engkau menganugerahi kami hari yang baru lagi, dilengkapi dengan keindahan alam yang begitu mempesona. Bantulah kami untuk selalu bersyukur dengan segala yang kami miliki, dan kiranya oleh rahmat-Mu kami dimampukan untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Dan Tuhan, rahmat-Mu yang sama kami minta untuk menerangi hati dan budi kami saat ini. Biarlah sabda-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan mengalir dalam hati kami, hingga pada akhirnya menghantar kami untuk semakin mendekat erat dengan Dikau. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Hal berdoa.
Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, para sahabatku yang terkasih, dalam permenungan kita hari ini, saya kasih tema jernihkan hati nurani. Berbicara tentang doa, sesungguhnya kita diajak untuk mengarah pada satu ruang yang ada dalam diri kita. Satu ruang yang perlu dikosongkan, yang perlu dibersihkan, yang perlu dijernihkan, yaitu ruang batin kita. Atau yang dalam refleksi saya simpulkan seperti yang saya katakan dalam tema tadi, jernihkan hati nurani. Hal berdoa adalah kewajiban dari setiap orang beriman. Tetapi orang-orang beriman tidak cukup hanya menganggap doa adalah sebuah kewajiban. Doa harus dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Kebutuhan yang kemudian bertumbuh menjadi sebuah kerinduan. Ibaratnya seseorang yang merindukan seseorang yang lain, entah sahabatnya, pacarnya, orang tuanya, adik atau kakaknya, saudaranya, atau singkatnya merindukan seseorang yang dekat dengannya, seseorang yang berarti bagi hidupnya. Jika doa sudah sampai pada tahap ini, maka doa itu sudah mendarah daging dalam diri kita, sudah menyatu dengan kita. Doa itu kemudian bertumbuh menjadi sebuah gerakan batin. Kapanpun, dimanapun, doa sudah selalu terngiang dalam batin kita. Bapak Ibu para sahabatku, doa yang terus-menerus lama-kelamaan akan menjernihkan atau membersihkan ruang batin kita yang barangkali tercemar karena kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Hari ini Injil berbicara tentang hal berdoa. Yesus sendiri mengatakan bahwa doa-doa kita tidak perlu bertele-tele. Yesus bahkan meninggalkan satu rumusan doa yang sangat-sangat sempurna. Doa yang begitu indah untuk kita umatnya. Doa ini bukan hanya sempurna melalui kata-katanya, tetapi memiliki isi yang sangat mendalam. Jika kita mendaraskannya dengan hati nurani kita yang jernih, hati nurani kita yang bersih, maka doa warisan Yesus ini sangat mungkin membawa keajaiban-keajaiban bagi hidup kita.
menghalau semua kegelapan hidup kita, termasuk kelemahan dan kerapuhan kita. Saya tidak menguraikannya satu persatu arti dari rumusan doa itu, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu para sahabatku kepada refleksi saya, bahwa berdoa tidak perlu bertele-tele, bukan hanya terbatas pada kata-kata yang panjang, kalimat yang panjang, tetapi lebih pada bagaimana doa kita itu lahir dari hati nurani kita yang bersih, berasal dari hati nurani kita yang jernih. Doa kita harus terlahir dari kerinduan kita akan Allah, dari kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus, Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun hidup kita. Doa orang yang keluar dari kejernihan hati nuraninya selalu didengarkan Tuhan. Banyak orang berkisah tentang pengalaman doanya yang sederhana, apa adanya, yang keluar dari ketulusan hatinya untuk mengatakan pada Tuhan, dan doa mereka dikabulkan Tuhan. Sehingga saya berani mengatakan bahwa doa orang yang sederhana apa adanya, berdasarkan pengalaman hidupnya yang mau dia katakan kepada Tuhan, doa itu pasti terkabul. Doa yang tidak dibuat-buat, doa yang bukan untuk mengutuk orang. Jangan sampai kita tidak suka dengan seseorang, lalu kita pasang lilin, Tuhan saya pasang lilin ini karena saya tidak suka dengan orang ini. Saya kira doa yang seperti itu bukan yang Tuhan maksudkan. Doa yang berasal dari ketulusan hati nurani akan terlihat dari buahnya. Buah dari doa itu sendiri misalnya mendapatkan berkat dari Tuhan bagi hidupnya. Orang itu anak-anaknya sukses, hidupnya baik dengan semua orang, tidak membeda-bedakan, selalu berpikir positif akan segala hal, tidak mengotori dirinya dengan hal-hal yang negatif yang mendatangkan dosa. Hidupnya tidak menjelekan orang lain, mampu melihat segala sesuatu dalam kacamata Tuhan, sabar dalam penderitaan, setia dalam tantangan, tidak berlebihan berbangga-bangga jika sedang sukses, tetapi semuanya disatukan dalam nada syukur. Puji Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mengabulkannya. Yang ada pada diri orang-orang yang tulus berdoa pada Tuhan hanya rasa syukur, ucapan syukur, bukan untuk berbangga-bangga. Ini artinya berbangga itu bukan hal yang salah, tetapi kebanggaan kita harus mengarah pada syukur kita karena Tuhan telah memberikan semuanya itu pada kita. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mari jernihkan hati nurani kita. Biarkan Tuhan bersemayam dalam hati kita yang bersih. Biarkan Tuhan menerobos masuk ke kedalaman hati kita. Katakan apapun yang kita perlukan pada Tuhan tanpa harus bertele-tele. Jika kita mau mencari seseorang yang mencintai kita apa adanya, mengapa kita tidak mau mencari Tuhan yang mencintai kita tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa batas? Carilah Tuhan. Dan doa adalah tempat kita menemukan Tuhan. Makin banyak hati kita dikuasai Tuhan, makin sedikit kemungkinan bagi kita untuk tersesat. Tuhan memberkati. Bapa di surga, dengarkanlah doa-doa permohonan kami umat-Mu. Kami berdoa bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Semoga para imam, biarawan, dan biarawati yang menjalani hidup bakti dapat terus menemukan cara untuk menanggapi tantangan zaman ini.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pejabat negara. Semoga para pejabat negara yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk membangun negeri ini terus gigih berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, semoga para misionaris tetap teguh berkarya melaksanakan misi Kristus dengan semangat seorang gembala yang selalu siap sedia untuk menuntun kawanan domba. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi negara-negara yang sedang berperang, terutama negara Rusia dan Ukraina. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat perdamaian kepada kedua negara ini, agar keduanya boleh mengambil jalan damai dengan hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan. Dan kami mau satukan semuanya ini dengan doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah bergabung dengan kami di dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.